Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat seputar Masjid Al-Ikhlas yang juga mungkin mendengarkan suara kita di masjid ini, juga mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita ya. Yang kemarin terakhir kita membahas tentang sholat jenazah dan seputarnya, yang kita ambilkan dari kitab Matan Takrib ya, yang ditulis oleh Imam Abu Syuja'i. Dan beliau saat menuliskan perkara jenazah itu, pembahasannya tidak terlalu luas, sehingga akhirnya saya berusaha untuk menambahkan apa yang sudah selesai kita baca pada Matan Takrib pada bab sholat jenazah itu, untuk kita tambahkan beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil maknanya, ambil pelajarannya untuk kita semua, kaitannya dengan jenazah seperti itu ya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang takziah yang biasanya sudah dilakukan oleh masyarakat kita, baik sebelum atau setelah mayit dikuburkan. Di waktu yang singkat ini kita coba baca beberapa pernyataan para ulama fikih kita, khususnya tentang bab takziah. Sebelum segala sesuatu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita maknai dulu takziah itu artinya apa. Nah, takziah ini adalah istilah dari bahasa Arab. Jadi sebenarnya ini bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Palembang, bukan bahasa dusun kita, bukan. Tapi takziah ini aslinya adalah bahasa Arab. Nah, sekarang kalau kita tanya orang Arab, wahai orang Arab, aponian makna takziah itu? Nah, kata beliau atau kata orang Arab ini, kita ambil misalnya definisi yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata beliau, takziah itu adalah al-amru bis-sabri wal hamlu alaihi biwa'dil ajri wat tahziru minal wizri bil jaza'i wad du'a'u lil mayyiti bil maghfirati walil musabi bijabril musibati. Kira-kira makna takziah itu adalah perintah, bukan perintah, ajakan, lebih bagus, ajakan kepada keluarga almarhum dan almarhumah ini untuk bersabar. Jadi
ajakan. Ajakan untuk keluarga almarhum dan almarhumah ini bersabar serta memotivasi keluarga ini akan besarnya pahala bersabar atas musibah. Kemudian masuk juga dalam makna takziah adalah at-tahziru minal wizri bil jaza'i, serta ajakan atau ingatan untuk mewanti-wanti keluarga almarhum dan almarhumah ini dari perbuatan-perbuatan dosa yang sifatnya berlebihan, dari ekspresi kesedihan yang berlebihan. Ini poin nomor 2. Poin nomor 3 masuk juga dalam kategori makna takziah adalah mendoakan mayit atau mendoakan ampunan bagi mayit. Jadi ini juga masuk dalam kategori makna takziah. Dan mendoakan juga terhadap keluarga almarhum dan almarhumah ini agar supaya kesedihan, kesusahan dari musibah yang menimpa mereka ini itu segera hilang. Jadi kira-kira kesimpulannya dari makna yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini, makna takziah itu ada 3. 1, mengajak keluarga almarhum dan almarhumah untuk bersabar. Yang kedua, mengingatkan keluarga almarhum dan almarhumah agar tidak bersedih yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah mendoakan almarhum dan almarhumah serta mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Nah, inilah makna takziah yang diucapkan, yang dituliskan oleh imam besar, ulama besar mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ma'asyiral muslimin, seterusnya para ulama sepakat bahwa 3 makna ini tadi, bertakziah dengan 3 makna ini tadi, hukumnya adalah sunnah, dikerjakan berpahala, dilakukan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa walaupun rugi karena kelewat pahala kan, karena terlewatkan pahala. Nah, kesunahan ini didasari atas beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban falahu mislu ajrihi." Siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, salah satunya adalah tertimpa musibah kematian, maka orang yang datang ini akan mendapatkan pahala kesabaran seperti sabarnya orang yang tertimpa musibah ini. Nah, ini besar berarti pahalanya. Jadi kalau seandainya keluarga yang tertimpa musibah ini bersabar, berikhtisab, mengharap ridha Allah, dia rela dengan takdir Allah, maka itu pahala bagi ahli musibah, dan bagi kita yang datang juga insya Allah dapat pahalanya. Berikutnya, An Abdullah ibni Abi Bakr, An Abdullah ibni Abi Bakr ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazm, an abihi an jaddihi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, ini dalam riwayat Imam Ibnu Majah, berkata, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin." Tidaklah ada seorang mukmin
yang bertakziah kepada saudaranya yang sedang tertimpa musibah, illa kasahullahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan memberikan kepada orang yang bertakziah ini hulalil karamati yaumal qiyamah, pakaian kehormatan untuk dia pakai pada hari akhirat nanti. Jadi ada jubah kehormatan. Ya, entah jubah kehormatan ini bentuknya benar-benar pakaian atau bentuknya yang lain. Jadi ini iming-iming kira-kira fadilah dari bertakziah, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala selain akan memberikan pahala kesabaran yang didapat oleh ahli musibah, juga nanti orang yang bertakziah ini dijanjikan akan mendapatkan pakaian kehormatan di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini secara hukum. Sekarang berikutnya adalah biasanya orang bertakziah itu caranya bisa jadi dia hadir di tempat ahli musibah, atau bisa jadi dia tidak hadir di tempat ahli musibah. Jadi baik yang hadir maupun yang tidak hadir di kediaman ahli musibah, kalau dia melakukan 3 hal ini, mengajak sabar, mewanti-wanti jangan berlebihan, dan mendoakan orang yang terkena musibah dan keluarga yang terkena musibah, maka itu sudah masuk dalam kategori takziah. Misalnya dia tidak hadir, terkabar bahwa ada yang tertimpa musibah, terus dia kirim WA, kami sudah dengar ada WA masuk misalnya ya, terus kita ngomong pokoknya bersabar baik, pokoknya ada apa-apa insya Allah kagek kita sama-sama saling membantu misalnya ya. Nah, omongan-omongan bagus yang kita sampaikan lewat media sosial, lewat WA, atau kita telepon orangnya, itu sebenarnya bagian dari takziah. Setelah itu kita berdoa misalnya, ya Allah, mohon misalnya yang sedang tertimpa musibah ini diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Atau almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia ini, misalnya ya, kita doakan maghfirah, atau kita sholatkan jenazahnya secara gaib misalnya, maka itu juga masuk dalam kategori takziah. Tapi kalau kita hadir, kita salaman dengan orangnya sambil kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya ya, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang bagus, kemudian kita ikut menyolatkan, kemudian kita ikut menguburkan, maka itu takziahnya lebih bagus, lebih sempurna. Ibaratnya dia datang nian sampai akhirnya dia ikut menguburkan misalnya ya. Nah, maka itu bagus. Nah, ma'asyiral muslimin, ada beberapa kalimat yang biasanya dipakai oleh para ulama kita dalam bertakziah, dan kalimat ini sering kita dengar saat ada orang meninggal dunia terutama, dan ada orang datang lalu kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh para sahabat ataupun dari para ulama. Misalnya, di antara kalimat yang sering dipakai orang dalam bertakziah adalah saat kita datang, kita mengucapkan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik wa ghafara limayyitik. Jadi a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar atas kesabaranmu, wa ahsana azaak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari musibah yang sekarang ini tertimpa
Maksudnya di balik musibah ini semoga Allah memberikan kebaikan. Wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenazah yang meninggal dari keluargamu. Nah, ini biasa didengar. Berikutnya, di antara yang juga kadang-kadang kita sering dengar saat orang bertakziah adalah ucapan lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin faltastabir wal tahtasib. Ini sering dibaca, sering kita baca juga. Kalau ada misalnya share ada yang meninggal dunia, tiba-tiba ada yang mempost lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin faltastabir wal tahtasib. Nah, sebenarnya kata-kata ini kata-kata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi bahwa salah satu anak dari putrinya, berarti cucung berarti ya, salah satu anak dari salah satu putrinya itu meninggal dunia. Faba'asallahu ilaiha, lalu kemudian tersiarlah kabar bahwa ada yang meninggal dunia. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma akhadha, lillahi ma akhadha, milik Allah lah apa yang beliau ambil. Jadi misalnya ada yang meninggal dunia, kita ngomong lillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah apa yang beliau ambil. Anak-anak, misalnya ada anak yang meninggal dunia, sebenarnya anak yang meninggal dunia ini kan pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah lah apa yang beliau ambil. Walillahi ma'a'ta, dan milik Allah lah apa yang beliau kasih. Jadi pada hakikatnya yang ada pada diri kita ini sebenarnya pada hakikatnya adalah semuanya milik Allah, bukan milik kita. Milik kita ini bukan milik sebenarnya, bukan. Kalau terjadi musibah, kita mengucapkan milik Allah lah yang beliau ambil, dan milik Allah lah yang beliau kasihkan kepada kita. Kullun bi ajalin, segala sesuatu itu ada ajalnya, ada batasan akhirnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah bersabar dan hendaklah mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus ini. Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kullun bi ajalin fal tasbir wal tahtasib. Ini nomor 2. Nomor 3, bagus juga kalau seandainya saat ada tersiar berita orang meninggal dunia atau orang sedang terkena musibah, ungkapan kita kepada keluarga almarhum itu adalah ungkapan yang sama seperti yang diucapkan oleh keluarga almarhum. Misalnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kepada dia yang terkena musibah, kita tambah dengan doa setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurhu fi musibatihi wakhlufhu khairam minha. Ini kalau kita ke yang terkena musibah. Tapi kalau kita yang terkena musibah, setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita disunnahkan untuk mengucapkan apa? Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ini juga ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita semua pasrah, inna lillahi, sesungguhnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala,
wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Setelah itu kita berdoa. Kalau kita yang terkena musibah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah saya pahala yang besar dari musibah yang sekarang ini tengah menimpa saya. Maksudnya, ya Allah, saya berusaha bersabar. Ya Allah, tolong ya Allah, kesabaran saya ini beri saya pahala. Kira-kira begitu. Wakhluf li khairam minha. Ya Allah, musibah ini, tolong ya Allah, di balik musibah ini berikanlah saya kebaikan-kebaikan setelah musibah ini. Nah, sekali waktu ada salah seorang perempuan, atau bukan seorang perempuan, sekali waktu ada seorang sahabat laki-laki ikut pengajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang diajarkan oleh Nabi adalah kepada pengajian pada waktu itu, di antaranya adalah kata Rasul, kalau orang tertimpa musibah, kemudian dia mengucapkan istirja. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu dia melanjutkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha, kecuali kata Rasul, insya Allah dia nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, sahabat laki-laki ini pulang dia. Saat pulang ditanya sama istrinya. Kata istrinya, kira-kira wahai suami, dapat apa dari pengajian Nabi? Kata suaminya ini, kami tadi diajari oleh Nabi, kalau terkena musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian ucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Akhirnya oleh ibu-ibu ini, oleh istri ini oleh pengajian disimpan di dalam otak. Kemudian setelah itu hari-hari berlalu biasa saja, begawe segala macam biasa. Tiba waktunya, ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suaminya ini meninggal dunia duluan. Nah, dalam suasana sedih itu, teringatlah istrinya ini dengan ajaran suaminya yang pengajian dengan Nabi tadi. Kemudian istrinya ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Sudah, setelah itu mayit dikuburkan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hidup normal lagi. Tiba-tiba akhirnya sekali waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, dan akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan hasratnya untuk menjadikan perempuan itu sebagai istri Rasul. Singkat cerita, akhirnya jadi bini Rasul. Singkat cerita, akhirnya jadi bini Rasul. Ya, kira-kira ini salah satu ini salah satu bentuk dari terkabulnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf fi khairam minha. Kadang-kadang ya bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, misalnya digantikannya lah yang meninggal dunia ini dengan yang lebih bagus. Saya anak meninggal dunia, tiba-tiba dapat anak lagi. Istri meninggal dunia, dapat istri lagi. Suami meninggal dunia, dapat suami lagi. Atau kadang-kadang ada di sebagian masyarakat, ini termasuk di orang-orang yang tidak terlalu jauh dengan lingkungan saya. Misalnya ada orang yang selama dia hidup itu sakit, sama anaknya sering sakit. Tiba waktunya anaknya duluan meninggal dunia, setelah itu sakit bapaknya hilang semua. Jadi seakan-akan dibawa pergi oleh anaknya. Kadang-kadang ada cerita-cerita seperti itu. Ibaratnya setelah anaknya meninggal dunia, kok saya ibaratnya tidak pernah lagi demam-demam itu kan. Padahal sebelumnya rutin demamnya, sebulan sekali demam gitu kan. Begitu dapat musibah, lalu kemudian dia ikhlas, kemudian dia berdoa mohon kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya cara yang lain. Ah, begitu seterusnya. Jadi itu cara bertakziah. Nah, berikutnya
waktu bertakziah. Para ulama sepakat waktu bertakziah itu boleh sebelum, ini kalau dalam konteks kematian, boleh sebelum mayit dikuburkan, boleh setelah mayit dikuburkan. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan takziah? Apakah ada batasan hari takziah atau tidak? Nah, di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, kelompok yang pertama, menurut sebagian ulama fikih, waktu bertakziah itu hanya 3 hari. Tidak boleh lebih. Waktu bertakziah hanya 3 hari. Kalau ditanya mana dalilnya? Satu, dalilnya ya. Sebagaimana tujuan dari bertakziah itu adalah menenangkan hati orang yang sedang terkena musibah, maka biasanya kesedihan orang yang ditimpa musibah, ditinggal pergi oleh orang yang meninggal dunia itu biasanya itu dalam 3 hari sudah agak normal. Jadi ini dalilnya bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi fenomena, tapi kenyataan bahwa orang kalau sedang bersedih meninggal dunia seseorang, biasanya 3 hari ini secara umum kondisinya sudah kembali normal. Nah, ini yang diungkapkan oleh sebagian dari ulama fikih. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kenapa bertakziah dibatasi tidak boleh lebih dari 3 hari? Adalah kias. Kias ini membandingkan hari bertakziah ini dengan waktu dari orang untuk berkabung atau ihdad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashhuri wa ashra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir untuk bersedih, untuk berkabung lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kalau laki-laki kan cenderung, laki-laki ini sehari itu biasanya selesai. Saya meninggal dunianya malam itu biasanya sedih sampai menguburkan. Setelah itu kalau hati laki-laki cenderung gampang stabil. Nah, kata Rasul, perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul jangan bersedih berlebihan terhadap mayit lebih dari 3 hari. Kecuali kalau yang meninggal dunia itu suaminya sendiri, maka dia boleh berkabung sampai 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa ashra. Jadi untuk perempuan, siapa saja yang meninggal dunia, orang tuanya, bapaknya, ibunya, anaknya, mamangnya, segala macam, kalau bisa sedihnya 3 hari baik. Ini kata Rasul. Tapi kalau yang meninggal suami, ini sebenarnya masa berkabungnya ditambah bersamaan dengan masa iddah. Bersamaan dengan masa iddah. Untuk suaminya, boleh dia agak bersedih-sedih dalam 4 bulan 10 hari. Karena 4 bulan 10 hari itu plus masa iddah perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya, dan dia tidak boleh menerima pinangan, menerima lamaran siapapun dalam 4 bulan 10 hari. Jadi jangan sampai misalnya setelah 3 hari lakinya mati, dia mulai berias, mulai pasang senyum segar, akhirnya marak galong. Nah, yang itu dihindari. Maksudnya dalam 4 bulan 10 hari jangan dulu seger-segeran kayak gitu. Jangan dulu senyum-senyum berlebihan, jangan dulu. Kita menampakkan, oh berarti dia sedang ditinggal pergi oleh suaminya. Kaget dulu marah-marah, tunggu 4 bulan kan.
Apa sudah 4 bulan 10 hari ya baru daftar itu. Baru daftar. Jadi ini kias namanya. Jadi ada larangan dari Rasul kepada perempuan jangan bersedih lebih dari 3 hari. Nah, maka dari sini kata sebagian ulama fikih bertakziah itu jangan lebih dari 3 hari. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kata para ulama fikih bahkan bertakziah itu boleh sampai kapanpun, tidak ada batasan hari. Tidak ada batasan hari. Terutama takziah ini kan dari orang yang tidak terkena musibah kepada orang yang terkena musibah. Nah, tidak ada batasan hari ini terutama bagi kita-kita yang mungkin mendapatkan informasinya sudah agak telat. Misalnya ada orang meninggal dunia tahun 2021 kemarin. Baru hari ini kita terkabar bahwa dia meninggal dunia. Nah, hari ini boleh kita bertakziah. Kita pergi ke rumahnya, "Oi Pak Haji," misalnya, "maaf nian, kami ini tidak tahu informasi, rupanya lah setahun misalnya istrinya meninggal dunia," misalnya ya. Ah, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita yang ada dekat-dekat di lingkungan sekitar di mana almarhum dan almarhumah meninggal, jangan nunggu setahun, di 3 hari inilah dimaksimalkan gitu kan. Makanya kalau ada pengumuman orang meninggal dunia, terutama kita yang berada di lingkungan sekitar, di 3 hari ini yang dimaksimalkan. Tidak paca hari pertama kita datang takziah hari kedua, tidak paca hari kedua kita datang di hari yang ketiga. Tidak paca pagi kita datang sore, tidak paca sore kita datang malam. Nah, masyaallah muslimin, apa dalil yang melandasi bahwa tidak ada batasan hari dalam bertakziah? Salah satunya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Ja'far anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'farin salasan an ya'tiyahum summa atahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yawm. Jadi ada keluarga Nabi namanya keluarga Ja'far. Ja'far ini kan Ja'far bin siapa Pak Wal? Ja'far bin Abdul Muttalib ya. Berarti dulur Nabi berarti. Dulur bapak Nabi berarti. Nah, keluarga Ja'far ini sekali waktu kan pernah tertimpa musibah. Terus Rasul ngomong dengan masyarakat seputar. Kata Rasul, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan an ya'tiyahum. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda atau memberikan waktu 3 hari kepada keluarga Ja'far untuk ya kira-kira kalau seandainya masih ada rasa sedih, kata Rasul kira-kira 3 hari baik kira-kira kan. Ini ada orang meninggal dunia, jangan lama-lamunian sedihnya, 3 hari jadilah. Kira-kira kata Rasul seperti itu. Nah, kemudian di hari yang keempat Rasul datang. Berarti kan Rasul datang di hari yang keempat bertakziahnya kan? Mungkin Rasul datang di takziah hari pertama mungkin, tapi setelah hari keempat Rasul datang lagi. Di hari yang keempat itu Rasul mengatakan, sekarang kata Rasul, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Setelah hari ini sudah hari keempat kata Rasul, jangan lagi ada yang nangis. Ini Rasul menghimbau kepada keluarga Ja'far. Berarti kan Rasul datang di hari yang keempat. Kalau seandainya tidak boleh takziah di hari yang keempat, di hari yang ketiga, harusnya Rasul datang di hari yang ketiga, tapi ini Rasul datang di hari yang keempat. Nah, jadi ini salah satu landasan bahwa bertakziah itu boleh kapan saja. Nah, masyaallah muslimin dan muslimat, menutup sebelum azan Isya. Jadi kenapa ada anjuran bertakziah dan kenapa juga ada khilafiyah pembatasan hari dalam bertakziah atau tidak dibatasi bertakziah? Karena takziah ini adalah hak mayit juga hak keluarga mayit. Saya ulangi,
kita bertakziah itu adalah hak mayit untuk kita doakan dan hak keluarga mayit untuk kita hibur. Karena itulah takziah itu tidak ada sistem undangan. Saya ulangi lagi. Karena itulah takziah itu tidak ada sistem undangan. Siapa saja yang terkabar ada yang meninggal dunia, tidak mungkin orang ngundang, tidak mungkin. Orang kan cuma ngumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Kalau sudah terdengar, maka semua kita atau maka keluarga yang tertimpa musibah ini punya hak atas kita semua untuk kita takziahi. Nah, itulah yang membedakan takziah dengan apa, Paul? Dengan yasinan. Kalau yasinan dan tahlilan berdasarkan undangan, tapi kalau takziah tidak berdasarkan undangan. Nah, saya belum bahas atau kita belum bahas tentang kumpul-kumpul yasinan segala macam. Nanti saya merencanakan saya akan bahas pada 2 pekan selanjutnya. Sementara ini takziahnya dulu. Jadi takziah itu ciri yang paling konkret adalah bukan berdasarkan undangan. Diundang, tidak diundang, takziah itu datang. Bahkan tidak ada orang takziah itu ngundang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ngundang kalau-kalau, saya kan. Telah meninggal dunia segala macam. Tidak ada undangan seperti itu kan. Orang cuma ngumumkan baik kan. Tapi giliran yasinan, biasanya diundang. Tapi kadang-kadang yasinan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak diundang juga biasanya. Tapi kalau hari ketiga, bukan. Hari pertama, hari kedua biasanya tidak diundang. Hari ketiga biasanya baru ngundang. Atau hari ketujuh baru ngundang. Nanti insya Allah pada waktunya 2 pekan lagi kita akan bahas tentang kumpul-kumpul orang ngundang kita ke rumah keluarga almarhum almarhumah untuk melakukan peramalan-peramalan, berdoa segala macam. Itu bagaimana tinjauan fikihnya. Ya, sementara waktu bocorannya adalah ada ulama yang setuju dan ada ulama yang tidak setuju. Nanti kita bahas apa alasan-alasan dari yang setuju dan apa juga alasan-alasan dari yang tidak setuju. Dan kira-kira jalan tengahnya bagaimana nanti kita akan diskusikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jam berapa Isa? 2 menit lagi. Demikian saja dulu dari kami. Kalau ada yang mau wudhu, mungkin kita bersiap-siap untuk sholat Isya. Nanti setelah sholat Isya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak untuk kita tanyakan, insya Allah nanti kita akan duduk sebentar lagi. Jika memang ada yang pengen ditanyakan. Jika tidak ada, ya berarti sampai di sinilah berarti. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.